Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba' faya ayyuhal hadirun usi wa nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imrihim minhum yauma idzin sya'nu yughnih. Al-ayah. Wa qala aidzan fi ayatil ukhra alladzina amanu wa amilus shalihah sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumal qiyamati amamal anbiya wa khatibahum bi syafaatihim min ghairi fakhrin. Sadaqallahul azim wa balagha rasulullahil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan yang mulia, saudara-saudara hadirin kaum muslimin sidang ibadah Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana Allah Subhanahu wa taala telah limpahkan kasih sayangnya kepada kita semuanya. Allah berikan taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semuanya sehingga pada siang hari ini kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi panggilannya yang insya Allah kita akan laksanakan ibadah Jum'ah di Masjid Ar-Rahmah yang mulia ini. Mudah-mudahan dengan apa yang telah kita buat pada siang hari ini menjadi asbab Allah Subhanahu wa taala redho kepada kita semuanya dalam kehidupan di dunia yang sementara ini, lebih-lebih di akhirat yang kekal abadi. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, bersumber dari sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita sab'atun yuzilluhumullahu yauma la zillu illa zilluh. Ada 7 golongan manusia apabila sudah datang hari kiamat nanti, 7 golongan ini akan dilindungi oleh Allah. Ketika itu tidak ada perlindungan dari manapun juga kecuali lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapakah gerangan 7 golongan manusia ini? Marilah kita simak satu persatu. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di Masjid Ar-Rahmah ini termasuk salah satu dari 7 golongan yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Siapakah yang pertama? Kata Nabi, imamun adil. Siapakah pemimpin itu? Dan apa artinya adil? Secara umum yang namanya adil at-tawassut bainal amroini, yaitu orang yang pandai mengambil satu sikap jalan tengah dari 2 permasalahan yang
Sama-sama dihadapi. Dia adil, tidak berat sebelah kanan, tidak berat sebelah kiri. Tidak memberatkan dunia, tidak berat akhirat. 50-50. Namun diketahui walal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan di dunia ini. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dengan karunia yang diberikan oleh Allah, kau cari kebahagiaan di kampung akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Sekedar jangan kau lupakan bagianmu di dunia ini. Maka mesti walaupun 50-50 kita berikan akhirat itu minimal 10%. 10% dalam tiap hari berarti 2,5 jam kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara masih ada restan 22 jam 50 menit. Masya Allah. Hadirin. Lalu siapa pemimpin itu? Setiap kita adalah pemimpin. Yang besar kecilnya bergantung kepada apa yang kita pimpin. Sebagai bapak, kita pemimpin dalam rumah tangga. Bertanggung jawab kepada keluarganya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bertanggung jawab kepada anak istrinya. Jasmani dan rohani. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Jadi bapak pemimpin dalam rumah tangga. Ibu pemimpin bagi anak-anaknya. Anak pemimpin bagi panca inderanya. Dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dimintai pertanggungan jawab, tidak ada saksi dari luar. Yang menjadi saksi anggota badan kita. Diceritakan dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yauma nakhtimu ala afwahim. Pada hari itu aku kunci mulut mereka. Kenapa mulut ini dikunci oleh Allah? Karena kerjanya mulut tukang bohong. Nah, pejabat bohong kepada rakyat, rakyat juga bohong kepada pejabat. Jadi dua-duanya saling bohong membohongi. Nabi katakan, alaikum bisidqi, hendaknya lah kamu berbuat jujur. Fa inna sidqa yunji, karena kejujuran akan menyelamatkan kamu. Wal kidba yahlik, kebohongan akan menghancurkan kamu. Jadi kalau kita berbohong pada hakikatnya telah menghancurkan diri kita sendiri. Patukallimuna aydihim, tangan mereka berbicara kepada kami. Tangan ini berbicara kepada Allah di hari akhirat nanti. Loh, kadang-kadang di dunia ini tangan bicara kepada Allah. Tangan berbicara di hadapan Allah. Di dunia kadang-kadang berbicara. Ada kisah Nabi Sulaiman ketika itu ada rakyatnya sebagai petani. Di samping dia petani, dia piara angsa. Angsanya 5 ekor. 1 laki-laki, 4 perempuan. Pagi hari keluar dari kandang, sore hari pulang tinggal 4. Lakinya hilang, sehingga malam itu perempuan ini ribut mencariin suaminya. Beker. Petaninya bingung, mau gantiin gak bisa. Akhirnya lapor kepada rajanya Tuan Sulaiman. Tuan Sulaiman lapor, ada apa? Angsa saya ada yang nyuri, tolong dicari pencurinya. Nabi Sulaiman adalah raja yang adil, sayang kepada rakyatnya. Keesokan harinya dikumpulkan. Lalu ditanya, Mas tahu nggak sampean saya kumpulkan di sini? Tidak tahu Tuan Raja. Saya
akan bertanya, tolong dijawab dengan jujur. Baik Tuan Raja. Maka ditanya, siapakah yang merasa mencuri ayamnya, angsanya si Fulan? Kalau kalian mau ngaku, kalian enggak, saya berikan sanksi. Bahkan atas kejujuran Anda saya kasih hadiah. Enggak ada yang jawab, terkunci mulutnya. 1 kali, 2 kali, 3 kali ditanya, enggak ada yang jawab. Nabi Sulaiman berdiri dengan gagahnya lalu berpidato, ayyuhan nas, wallahi, wahai rakyatku, demi Allah yang menggenggam jiwa saya dan yang mengangkat saya sebagai nabi yang hak, Allah telah berikan mukjizat kepada saya. Saya tahu pencurinya. Saya bertanya hanya ingin tahu sejauh mana iman yang kalian proklamirkan selama ini. Kalau kalian orang-orang yang beriman, tentu tidak akan berbohong kepada saya. Saya tahu pencurinya di kepala ada bulu angsanya. Maka yang merasa mencuri angsa nggak ngomong, tapi tangannya bergerak-gerak nyariin bulu angsa di kepala. Perbuatannya dilihat orang banyak, nggak sadar dia. Lalu didekati oleh Nabi Sulaiman, kamu adalah pencurinya. Mana buktinya? Buktinya waktu kalimuna aidihim, tanganmu bicara nyariin bulu angsa. Ya nggak ada, orang itu jebakan saya. Watashadu arjuluhum, kaki mereka menjadi saksi bima kanu yaksibun, dari segala apa yang dibuat dalam kehidupan di dunia ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kalau kebetulan kita jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang adil, yang melindungi rakyatnya. Apabila kita melindungi rakyatnya, kita dilindungi oleh Allah di hari kiamat nanti. Ini yang pertama. Yang kedua, rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Orang laki-laki yang hatinya terpaut kepada masjid. Bagaimana hati ini terpaut kepada masjid? Jasadnya boleh ada di pasar, jasadnya boleh ada di sawah ladang, jasadnya boleh ada di kantor, tapi hatinya terpaut kepada masjid. Selalu berpikir tentang masjid. Bagaimana Masjid Ar-Rahmah yang sudah kita bangun ini bisa hidup amalan, berfungsi sebagaimana fungsinya. Apa fungsi masjid? Dalam istilah Maduranya, two-way traffic of communication. 2 jalur komunikasi. Yang pertama, hablum minallah, menjadikan sarana berhubungan dengan Allah melalui sholat-sholatnya orang beriman. As-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya orang-orang yang beriman. Silatin bainal makhluk wal kholik, hubungan seorang hamba dengan sang pencipta. Maka bagaimana sholat kita ini kita laksanakan seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sholatnya? Qad aflaha, teman-teman bejo, sapa al mukminuna wong kang padha iman. Sapa wong iman itu alladzina ya wong akeh fi sholatihim ing dalam sholate iku khosiun padha khusyuk. Untuk mencapai kekhusyuan susah, Pak. Sholat takbir Allahu Akbar khusyuk. Giliran baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, iblis datang dicolek kita. Mas, sampean sholat pakai sajadah warnanya biru, gambarnya masjid. Masjid mana, Mas? Terkecoh dia. Iya, masjid mana ini? Masjid Ar-Rahmah nggak ada kubahnya, nggak ada gambar bintangnya. Masjid Mujahidin, oh barangkali Masjidil Haram. Bibirnya baca Fatihah, hatinya mikirin masjid sampai Masjidil Haram, nggak khusyuk. Lalu Allah berikan solusi, bagaimana? Warka'u ma'arroki'in wasjudu ma'asajidin. Rukuklah bersama orang yang rukuk, sujudlah bersama-sama orang yang sujud. Dalam ilmu nahwu, di depan itu ada wawu atofnya, menunjukkan sholat kita berjamaah. Yadullahi fauqal jamaah, pertolongan Allah ada dalam jamaah. Apabila sholat kita berjamaah,
dibeli borongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah kita niatkan sholat kita berjamaah di masjid. Sholat sunnah di rumah, afdhalus sholat fil bait. Utamanya sholat di rumah. Sholat sunnah. Yang fardu di masjid di mana azan dikumandangkan. Jadi boleh jasad kita di mana-mana, tapi berpikir bagaimana masjid kita ini bisa hidup amalan 5 waktu seperti hari Jumat. Masya Allah. Masjid Nabawi yang ada di Madinah hari Jumat dengan hari biasa sama, Pak. Penuh penuh masyarakat umat manusia melakukan sholat berjamaah. Hari Jumat dengan hari Sabtu sama saja. Sehingga selalu ramai dengan jamaah. Akhirnya Allah melihat dengan kasih sayangnya diturunkan rahmat ke atas mereka. Ini yang kedua. Yang ketiga, sabnasa ufi ibadatillah. Ada orang muda yang tekun beribadah. Orang muda yang tekun beribadah. Apa orang tua kalau tekun rajin ibadah nggak disayang oleh Allah? Disayang. Allah sayang kepada orang tua yang rajin ibadah. Berapa umurnya? 60 tahun. Lah sudah 60 tahun kalau masih bandel saja kapan mau tobatnya? Tapi kalau anak muda beribadah, rajin, dia kondisi psikologisnya masih panas. Tapi semuanya diblokir lalu dia kerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah cinta betul kepada orang muda yang seperti itu. Dalam istilah Maduranya, there is not life full memorize and then the youth moment. Masa muda adalah masa yang paling indah. Yang indah itunya sebentar. Bagaimana yang sebentar ini kita gunakan untuk menuntut ilmu. Sehingga kita mengetahui hukum-hukum agama. Lalu diamalkan. Kemudian disampaikan kepada orang lain. Lah orang muda seperti ini sungguh sangat dicintai oleh Allah. Dan di akhirat dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika hari kiamat. Lalu apa lagi? Rajulani tahabba fillahi jatama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang bertemu dan berpisah karena Allah. Bukan karena gantengnya, bukan karena kecantikannya, bukan karena kekayaannya, bukan karena jabatannya, tapi karena Allah. Apabila engkau berada di jalan Allah, mari kita berteman. Tapi apabila keluar dari jalan Allah, kembang sentul, sampean ngalor, aku ngidul. Itulah yang bisa memisahkan pertemanan kita. Maka untuk mencintai satu sama lain, kita biasakan buat silaturahmi. Kita hidupkan sunnah Nabi absus salam wasilurahim. Tebarkan salam, sambung silaturahmi. Jadi untuk menimbulkan, untuk membina kecintaan kepada saudara, kita saling silaturahmi satu sama lain. Sehingga kita cinta. Bukti cinta kita saling silaturahmi. Ada kawan gak punya makanan, kita beri makanan, itu baik. Ada kawan tidak punya pakaian, kita berikan, itu lebih baik. Ada kawan tidak sujud kepada Allah, kita ajak sama-sama sujud kepada Allah, itu puncak kebaikan. Karena sujudnya seseorang akan bermanfaat bagi dirinya di dunia sampai akhirat. Maka kita harus mengingatkan umat zaman akhir itu tidak hanya sekedar ibadah, tapi juga menjadi dai, mengajak kawannya untuk sama-sama selamat dari azab api neraka. Allah berikan SK kepada kita. Kita semuanya ini dapat SK dari langit. Kuntum khaira ummat. Jadi ilmu nahwunya kuntum ini nakiro, general, umum. Kamu sekalian, yang ustadz, yang bukan ustadz, yang pejabat, juga yang rakyat, masuk dalam kuntum. Khairu ummat, sebaik-baik manusia.
Ukhrijat linnas, dilahirkan untuk manusia. Manusia yang mana? Manusia yang ada di kolong langit, yang ada di permukaan bumi. Itu adalah manusia semua. Itulah tugas kita. Apa? Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak untuk kenal kepada Allah, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah kepada kemungkaran. Masya Allah. Ini tugas kita. Adapun ibadah adalah kewajiban kita. Ibadah, ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Apabila kita laksanakan semua itu, insya Allah kita di akhirat nanti akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan mendapatkan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk golongan orang-orang yang selamat. Orang lain kebingungan, kita tenang-tenang saja. Di padang mahsyar orang lain kepanasan, kita mendapatkan keteduhan. Karena ada lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat dari azab api neraka, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya dimasukkan oleh Allah di dalam surganya dengan ridho dan kasih sayangnya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil adim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.